Tengok tuh norak kali Pak Ustaz. Norak, norak. Pertanyaannya yang norak siapa? Kurang. Yang pakai baju samping? Kurang. Yang norak? Kurang. Nang sasak ngok? Makanya ujungnya itu zikir kan. Astagfirullah, astagfirullah. Akhirnya wajarlah kita tidak tenang. Banyak menanggung beban kurang. Astagfirullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Karim Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat sumal khususan syekhina wa li ustazina wa wasilatina wa usuluhum wa furuhum kulluhum ajma'in syaulillahi al-fatihah. Salatul lazim. Alhamdulillahillazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Bapak Ibu jemaah maghrib yang dimuliakan Allah, alhamdulillah rabbil alamin, sanjungan dan pujian kita sampaikan kepada Allah. Semoga kepatuhan dan ketaatan kita menjalankan rukuk sujud dan segala apa yang diperintahkan merupakan wujud nyata penghambaan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Sampai di mana kemarin? Kalau bulan dulu kita mengkaji karena bertalian dengan Muharram, maka kita mengkaji bagaimana tentang kajian hijrah secara hakikat. Dan salah satu perpindahan yang dikaji itu adalah karena hijrah itu hakikatnya berpindah dari satu ke tempat lain. Dan hijrahnya Rasulullah akan memperjuangkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Maka ada hijrah itu yang patut kita kaji adalah bukan hanya sekadar bertimbah tempat, tapi hijrah qalbi, pindahnya jiwa, perasaan, mewarnai perangai dan karakter kepada yang sudah baik tentu ke arah yang lebih baik. Nah, itu yang kita sambung. Sesungguhnya ketika kita ingin memperbaiki diri untuk lebih taat kepada Allah, tentu kita patut pula mengkaji dari mana sumber perangai karakter jiwa yang kita tampilkan dalam hidup ini. Sebelum saya mengurai ini, mulailah dulu mengaji itu dengan rasa syukur dan rasa sabar. Apa syukurnya? Bahwa kita ditakdir Allah menerima la ilaha illallah dan sampai malam ini masih bisa rukuk sujud kepada Allah. Itu mahalnya tidak bisa dibeli, murahnya tidak bisa diminta. Memang sudah takdir Allah. Dan jangan pula disambung, kok ada Allah menciptakan kafir segala macam. Kita tidak berhak sebagai hamba mempertanyakan perbuatan Allah. Yang patut itu kita mensyukuri apa yang sudah ada. Bersyukurlah ketika diri bisa rukuk sujud. Malahan dalam kitab Al-Hikam, kata ulama, engkau ditakdir sujud itu saja, itu sudah rahmat yang luar biasa. Karena miliaran jumlah manusia di alam ini, tidak semuanya ditakdir sebagai orang Islam. Betul? Tidak semua orang Islam pula terbuka hijab hatinya untuk bisa rukuk sujud kepada Allah. Di antara yang banyak itu, kita rukuk sujud, itu rahmat. Mengkaji penciptaan diri secara umum, kita mengkaji ada jasmani, ada rohani. Penyambung kajian bagaimana kalbu jiwa diri kita ini. Tentu kata orang Melayu, semakin berisi, semakin menunduk.
Semakin berumur, semakin tawadhu, semakin beramal, semakin khusyuk, mengkaji terus karena perjalanan ini panjang sampai akhir hayat. Tentu dia berpindah dari yang buruk kepada yang baik terus saja meningkat. Maka malam ini saya membuka, menyambung kajian yang kemarin. Sesungguhnya ada wadah dalam diri ini sebagai sumber karakter perangai, yang ini juga baik itu sumber yang baik maupun sumber yang buruk. Secara umum dalam Quran disebut cuma dua. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kami ilhamkan dua karakter sifat wadah kepada diri manusia itu. Ada fujur, ada takwa. Lalu merinci ini, dalam ilmu tasawuf ada ulama merinci rumusan tentang makom-makom diri yang disebut dengan latifah. Apa namanya? Nah, maaf kalau ada ibu yang namanya latifah. Setidaknya dalam kajian, ini kita pelan-pelan, mudah-mudahan nyambung. Nyambung, alhamdulillah. Tak nyambung, nak masalah, ngantuk boleh. Yang tak boleh, ngupat. Nah, sesuai? Apalah ini, itu tak boleh. Setidaknya ada 7 makam diri yang dikaji. Pertama, latifah kalbu. Yang kedua, latifah roh. Biasanya kalau orang-orang bersuluk ngaji ini. Yang ketiga, latifah sir. Yang keempat, latifah akhfa. Yang kelima, latifah khafi. Yang keenam, nafsun natiq. Dan yang ketujuh, kulu jasad. Nah, ini pelan-pelan. Apa pula gunanya mengkaji ini Pak Ustaz? Nah, nanti Ibu lihat gunanya, Bapak kami lihat fungsi. Salah satu alat tubuh yang paling berfungsi bagi diri manusia itu jantung hati. Nih, pemompa darah ini. Nah, jadi kalau disebut jantung dalam pemahaman awam, itu kalbu dalam kaji sama dia. Itu jantung hati itu. Letaknya agak sebelah kiri, di bawah susu sebelah kiri. Coba pegang. Masih menenyut tak? Kalau enggak pulang. Dan ini alat tubuh manusia. Hal yang paling berfungsi dan berguna bagi diri manusia. Malahan secara medis, hidup dan matinya manusia diukur dari berfungsi dan tidak berfungsinya jantung ini. Malahan kalau menurut umum nih, maaf kalau ada yang tidak sempurna, itu Bapak Ibu ahli medis secara kesehatan ditanya, apa itu mati? Mati itu berhentinya fungsi jantung. Makanya di media itu dipantau, ting ting yang kayak love. Nah, kalau itu udah hening, selesai dah dia. Maka yang terbiasa mentalkin orang ting ting ting, dia makin cepat biasanya itu ting 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 ting, baru lurus ya ting, selesai dia. Kalau mengaji jantungnya ini, yang di sini bendanya ini itu kajian medis. Nah, bagaimana darah itu memompa, bagaimana urat di jantung itu, bagaimana saraf yang ada di situ, bagaimana keadaannya. Bendanya ini kajian medis. Sementara rasa yang ada dalam jantung itu baru kajian masjid. Itu beda. Ya semuanya ilmu Allah, cuma blok-bloknya beda. Karena kita ini bercampur, tingkat berpikir kita juga bertingkat. Saya kasih contoh. Belum bisa kami membedakan Pak Ustadz. Nah, nih. Kalau jantung Bapak Ibu sakit, dibawa miring sakit, Pak Ustadz, dibawa jalan ada denyutan yang aneh, gerakannya kadang-kadang cepat, kadang-kadang lambat, agak sakit sebelah kiri. Cepat ambil kartu BPJS, berangkat ke dokter. Dokter ahli jantung. Udah macam-macam sekarang. Ya dikajilah, entah bocor, entah ada penyumbatan, entah patut dikasih cincin, dikasih subang, dikasih gelang, macam-macam lah kaji. Jadi cincin nih jantungnya, itu kajian dokter. Gak sering sakit di sini Pak Ustadz, miring, itu kajian dokter. Nah,
Tapi kalau hati bapak, hati ibu, nampak orang beli mobil sakit dia, itu awas sini. Itu kajian surau. Tahu kan bedanya? Dia sakit juga hati itu. Dengar kalimat yang salah, sakit hati. Nengok orang sukses, sakit jantung itu. Itu baru dibawa ke mukarramah. Nampak? Itu yang dikaji di sini. Tapi kalau yang tadi, Pak Ustadz tahu enggak ini jantung saya agak lain getarannya. Cek. Tapi nengok orang pesta, mendenyut juga dia Pak Ustadz. Bawa sini, ada obatnya. Itu kajian surau itu. Baik, gerakan jantung ini yang memompa darah sehingga ahli kesehatan berkata, jaga jantung Anda. Rajin olahraga, biar peredaran darah lancar. Kalau itu lancar, badan pun sehat. Macam-macam lah. Tapi maaf, gerakan jantung ini sejak kapan mulainya? Halo? Jangan ada yang bilang sejak lahir. Kalau sejak lahir nanti berarti dalam kandungan meninggal gitu. Sejak roh ditiupkan ke dalam jasad, jantung mulai berfungsi. 120 hari dalam kandungan. Berapa bulan, Bu? Ya berapa bulan tuh? 4 bulan. Mana tahu lupa lah mau nak ngandung. Berfungsilah jantung itu sesuai dengan takdir dan kehendak Allah. Kita ambil dulu ilmu, paham. Setidaknya dengan memahami gerakan jantung ini saja, bisa mengurangi kesombongan, ketakaburan diri kita dalam hidup. Memahami gerakan itu saja. Mengapa bisa seperti itu? Jangankan mengatur hidup, mengatur diri, mengatur alam ini, mengatur yang ada dalam diri saja kita tidak bisa. Begitu lemahnya manusia ini. Jantung itu sejak wa yunfakhu fihi mir ruhihi, ditiupkan roh dia bergerak. Tidak pernah berhenti. Di luar kendali, di luar kehendak mau sadar kita, mau pingsan, mau bangun atau mau tidur, sedang duduk, sedang berjalan, dia berjalan terus. Tak pernah berhenti. Tak pernah istirahat. Pernah jantung istirahat? Kalau muncung pun cok istirahat. Berhentilah mengecek ya. Tapi jantung, walaupun sekian detik, tak pernah ada berhenti. Agak 5 detik aja berhenti, Bapak langsung dicek. ASIU doangnya. 1, 2, 3, 4, 5, selesai, Pak. Tapi dia berjalan normal luar biasa. Itu di luar kehendak dia ikut takdir yang diberikan Allah dan aturan Allah. Bisa diatur jantung? Enggak. Begitu lemah. Yang ada dalam diri saja kita tidak kuasa. Janganlah sombong-sombong pula. Saya ngatur semua Pak Ustadz. Itu kan bahasa awam. Bahasa hakikat, diri ini sangat lemah. Betulkah lemah? Itu buktinya. Yang ada dalam badan saja tidak bisa ditentukan. Namun, jantung ini memompa darah itu bisa cepat, bisa kuat. Kadang-kadang laju dia, kadang-kadang pelan. Dari mana ini? Bisa datang dari perasaan yang muncul dari jantung itu sendiri. Bisa muncul dari luar. Ini jasmani rohani. Mana contoh? Ibu bapak tadi buru-buru ke masjid. Jantungnya? Ding, 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 ding. Di bawah maraton, jantungnya kuat. Di bawah bikin bergerak, jantungnya agak laju. Itu gerakan fisik. Tapi jantung ini bisa bergerak cepat tanpa menggerakkan tubuh. Mana contoh? Pengaruh emosi. Ibu tersinggung, bapak marah, jantungnya salah dengar, salah lihat, salah ngomong, salah pikir, jantungnya merah muka bapak itu, emosi tinggi. Aduh apa Pak? Tersinggung sama Pak Ustadz. Kan orang jauh Pak. Kalimatnya Pak Ustadz, jantung laju, ting 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 ting. Itu yang negatif.
Yang positif ada enggak? Bisa. Pak, yang Bapak urus kemarin sudah cair. Jantung? Oh, naran Bapak laju dia. Pencairannya selesai Isya nih Pak Ustaz. Jo salat Isya nanti tidak kusuk itu. Ting, 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 cair, cair, cair. Pak, Bapak dapat hadiah Pak. Jantung? Bayangkan. Yang diurus kemarin clear Pak. Senyum mukanya. Jantung pun senang bahagia. Kita simpulkan. Gerakan jantung itu, baik itu dalam urusan baik, cairnya urusan, clearnya usaha, dapat berita baik atau berita buruk, jantung itu bergerak laju. Ibu, bapak lagi santai di rumah, lewat tunangan tak jadi kemarin, jantung? Halo? Nah, itu yang dulu Pak Ustadz. Nampak musuh lama, jantung? Nah. Tapi semua itu masih urusan dunia. Baik tersinggung maupun dapat kabar baik, dapat berita bahagia ataupun berita duka. Jantung itu bergerak luar biasa. Tapi gerakannya itu masih urusan dunia. Lalu ada yang dicari orang. Gerakan yang dicari-cari dalam ilmu zikir. Bahasa umum darah berdesir itu, desiran itu bahasa Jermannya tasiro. Ada yang enggak ngerti enggak? Tahu tasiro? Bahasa Indonesianya apa tuh? Jantung berdebar, darah tasiro. Tasiro itu bahasa Jepangnya badabo. Nah, sering darah ini berdesir. Tasiro, darah di dadu. Supaya ibu bapak nak ngantuk, macam-macam kalimat desiran jiwa ini. Tapi semuanya urusan dunia. Tapi ada desiran yang dicari orang dalam ilmu zikir, dalam ibadah. Tasiro dalam ibadah. Desiran dalam zikirullah. Mengapa muncul metodologi dalam bertarikat, mencari desiran itu? Desiran dalam urusan zikir, bukan urusan dunia. Tadi dunia semua. Pak, Bapak dapat kerjaan. Bangga. Ting, 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 ting. Tapi itu masih desiran dunia. Yang dicari orang dalam ibadah, desiran dalam zikir. Nah, ini ayat yang diulang-ulang. Quran nama dibuka. Karena baru ini jarang dibuka. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Anfal. Innamal mu'minuna allazina iza zukirallahu wajilat. Kan sering dengar ayatnya. Tasiro di urusan hidup sering. Tasiro di urusan dunia sering. Tasiro mendapat untung sering. Tasiro berzikir kapan? Wajilat qulubuhum. Iza zukirallah wajilat, apabila disebut nama Allah. Itu desiran yang dirindukan. Desiran yang menenangkan, mentenangkan jiwa. Mengapa orang menyusun metode cara mendapatkan kebahagiaan berzikir kepada Allah? Mana contoh metodenya? Disebut nama orang berdesir. Umpama kita lagi santai, datang orang lagi hutang, jantung? Kadang-kadang disebut aja nama orang itu, saya ada urusan dengan dia, jantung. Tapi kapan jantung itu berdebar, berdesir ketika menyebut nama Allah? Afdalu zikri fa'alam annahu la ilaha illallah. Yang berdesir asam uratnya apa jantungnya? Maka supaya ini dapat, muncul metode. Kan metode disusunkan oleh ulama.
Bagaimana desiran yang menenangkan itu. Mengapa ini penting? Kata Quran, tenangnya hati itu cuma dengan Allah, dengan yang lain tak. Ini karena direkam nih, hati-hati Pak nyebar kalimat ini nih. Kan? Biasanya kalau saya ngaji tasawuf, maaf nih, kemarin mesti besar, rekam Pak Ustaz, kata saya sebaliknya enggak, karena kita audien kita di sini nih. Nah, saya ulang. Bagaimana desiran itu dapat? Disusun metodologi oleh ulama. Disusun, lahirlah ilmu besar. Mana contoh? Sesungguhnya hati itu jiwa, perasaan kan namanya, boleh Bapak untuk umum boleh gunakan hati, perasaan, jiwa yang tenang, hanya satu obatnya. Selain itu tidak bisa. Apa itu? Alla bizikrillah tatmainnul qulub. Ketenangan hati itu ketika jiwa disandarkan kepada Allah. Kita tidak ilmu tidak membatasi dengan metodologi lain. Tapi karena ini yang bilang Allah yang punya hati, zat yang punya diri kita ini sudah punya garis, hanya dengan zikir hati itu tenang. Dengan yang lain pasti tidak. Maka seumur-umur ini Bapak Ibu, kan yang hadir semester 10 banyak nih. Bedakan senang dengan tenang. Ini bahasa awam nih, sekadar mendekatkan bahasa. Kelihatan orang itu mungkin senang, belum tentu tenang. Belum bisa kami mengerti Pak Ustadz, saya kasih contoh. Mana yang tenang Ibu? Mana yang senang? Mana yang tenang? Tidur di rumah apa tidur di masjid? Aneh kan? Jangan-jangan Bapak Ibu di rumah tidak pernah nyenyak tidurnya. Karena pas di rumah nampak atap sudah usang, terpikir mau mengganti, nampak dinding sudah ini, mau nampak ingat mengecat, nampak orang rumah, nampak terbayang makin panjang. Ternyata ketika kita melangkah ke masjid, rumah terlupa, urusan terlupa, kegiatan lain kita istirahatkan sementara. Pas di masjid, lewat dia langsung. Kan terlepas capek segala macam. Baik, ulang lagi. Tapi itu kan cuma sendak gurauan saja. Tenangnya jiwa itu ketika hanya disandarkan kepada Allah. Berarti dunia ini cuma kelihatan senang, tapi pasti tidak. Kalau menurut alur ayat itu. Tapi jangan tersinggung pula, Ustaz belum mencoba. Cobalah. Banyak uang tenang tak? Belum tahu. Banyak pangkat tenang tak? Enggak juga. Kasur tebal indah tenang tak tidurnya? Mimpi buruk juga. Lagi. Banyak orang rumah tenang tak? Ini dia mana tahu dia laki-laki ini. Makin tak tidur apa dia? Bayangkan kan? Lalu tenang dari mana? Punya karyawan 1 bingung, punya karyawan 1000 beda lagi. Dia itu sukses Pak Ustadz, pabriknya di mana-mana, sudah mendunia, karyawannya aja 5.000 kali 2 dengan istrinya sudah 10.000, pusingnya, kan beda-beda. Tapi bukan berarti tasawuf itu anti dunia, anti jabatan, anti harta, tak perlu kaya. Bukan begitu, bukan. Kan salah sampai pula, tak perlu banyak-banyak uang itu. Itu bahasa galau itu. Yang maksud saya, untuk mencari ketenangan jiwa itu ada lagi alurnya. Metodenya ada juga. Bukan berarti yang lain itu tidak berguna. Jangan seperti itu ngomongnya. Tak perlu pangkat, tak perlu jabatan. Salah lah. Diambil orang kafir semua lah nanti ini. Itu perlu. Masing-masing perlu. Mencari makan enak, caranya seperti ini. Bikin gorengan enak, caranya seperti ini. Itu maksudnya. Mencari jalan-jalan enak seperti ini. Mencari zikir enak, tentu ada lagi. Untuk bikin hidangan enak saja ada caranya, apalagi zikir. Gitu maksudnya.
Maka disusunkan supaya latifah kalbu tadi jalan. Apa obatnya? Salah satunya disusun metodologi zikirullah. Ingat, dia bisa cepat macam-macam tadi. Yang kita cari sekarang, tasirupnya darah, berdesirnya jiwa ketika menyebut Allah. Yang lain kan sudah mencoba. Bagaimana darah tasiruk itu kan sering mencoba. Tapi yang kita cari, tasirupnya darah menyebut Allah. Baik. Pertama, dari model pengucapan, ulama menyebut ada zikir zahar, ada zikir sir. Ada zikir berbunyi, bersuara, ada zikir pelan. Sir bukan berarti tidak dibaca. Dibaca tapi zahar berbunyi subhanallah subhanallah subhanallah, sir tidak dibaca, itu zikir hati namanya. Ada zahar, ada sir. Apa guna zahar ini? Apa guna kalimat berbunyi ini? Karena kita ada tingkatan pula. Untuk tingkat pemula, untuk merasakan zikir itu, memang pakai zahar, Pak. Contoh. Zikir itu bisa menyebut nama Allah, bisa bertasbih, bisa baca Quran. Kan ini azikra juga namanya. Inna nahnu nazalna zikra. Membaca Quran itu juga bagian dari zikir. Cuma pengaruh enggak zahar? Pengaruh. Contoh, kalau baca Quran sir, diam di hati saja, yang ngerti kan, kalau kita arahnya kepada makna, ya, oh inilah, sudah agak tinggi artinya. Namun untuk tingkat pemula, zahar itu berpengaruh, bunyi itu berpengaruh. Mengapa kita cari imam yang bagus? Karena bunyi mempengaruhi hati. Tapi jangan tersinggung pula tukang azan dan imam. Ini contoh maksudnya, saya dikaya bukan. Ini saya kasih contoh banyak. Biar mana itu posisi yang dimaksud ulama zikir zahar itu. La ilaha illallah. Kalau model itu azan Bapak semangat tak? Tak. Dikasih zikir zahar yang bagus. La ilaha illallah. Minimal siapalah azan itu. Kan lumayan. Itu namanya belajar mencari wajilat qulubuhum. Dibaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Perlu enggak irama? Sebetulnya kalau kita paham makna kan enggak. Tapi ternyata kita baru tingkat awam, sangat terpengaruh dengan bunyi. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Walaupun kadang-kadang melayang perasaannya, rasa di Saudi ya Ustaz, padahal dia suka jadi. Lumayan untuk tingkat awam. Begitu juga. Kalau diajak zikir sir boleh. Subhanallah. Alhamdulillah. Cuma maaf Ibu, kita harus jujur dalam ngaji nih. Kalau kita awam, pertama urutan zikir tidak dapat. Tertib namanya. Yang kedua, hati cenderung lalai, karena pikiran juga banyak. Maka zikir sir baik, bukan salah. Cuma kalau tidak terbiasa, banyak raunnya ketimbang zikirnya. Itu aja kendalanya. Alhamdulillah. 1927 rupanya. Alhamdulillah. Itu jadinya. Percayalah enggak? Jujur aja lah coba tes. Apalagi mata terbuka. Allahu Akbar. Oh, terbayang nasilun masak. Untuk ukuran awam, jangan ukuran orang hebat. Tapi ketika dizaharkan minimal terbantu tertibnya, tapi butuh sabar, gitu kan?
Nah, ini pula kendala. Subhanallah, 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 subhanallah. Hatinya rela tak? Hati jantungnya ridho tak? Enggak. Banyak yang apa kata hati di sini? Lambe mana imam kau? Allah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Kata hati, lambe bana, lambe bana, lambe bana. Nampak napasnya. Luar biasa. Maka kadang-kadang dizaharkan, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu tingkat paling dasar itu. Kadang zaharnya la ilaha illallah, la ilaha illallah. Walaupun sekuat itu, coba Pak zikir bisa Pak tidur bikinnya itu. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Sekuat itu suara terlayang juga. Nah, nanti karena godaan nantilah. Nanti ada lagi pengaruh sini. Untuk dasar kadang-kadang pakai tilawah. Itu gunanya tilawah. Baca astagfirullah, 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 astagfirullah. Baik. Atau sir saja. Cuma kita ini awam, banyak pengaruh. Supaya denyutan jantung itu muncul, kadang-kadang istighfar terpaksa, bukan terpaksa, dicusun metode pakai tilawah biar mendapat wajilat qulubuhum untuk tingkat dasar. Dia bertingkat pula. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Nanti nangis ya. Itu nangis dek tilawah hamba itu memang menyesal tuh. Itu cuma ternyata minta ampun dengan keridhaan itu memang asik. Cuma dapatnya susah karena kita ilmu terbatas bahasa kini ya. Kita bertingkat dasar. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Selagi ada yang mimpin, tersentuh hatinya. Tak ada yang mimpin, itu zikir zahar namanya. Ini hati ini. Baik. Apa penenangnya sini? Zikirullah. Kita lanjut dulu. Yang kedua, tingkatan zikir nanti, ada namanya latifah roh. Sebelah kanan. Tempat terbitnya nafas, keluar masuknya di mana tuh? Paru-paru. Tapi punya paru-paru? Nah, kalau di sederhana namanya diganti, dan yang Rabu namanya. Ya Rabu, tahu Rabu? Jadi dia makan soto, pakai apa? Pakai paru, pakai Rabu. Nah, ingat ini. Ini pun di luar kendali dan kehendak diri. Seharusnya kita istighfar yang kalau ada sombong diri, astagfirullah. Dia mengembang dan menguncup, keluar masuknya udara, nafas bahasa umumnya, di luar keinginan dan kehendak diri. Nah, siapa yang bilang hebat diri ini, Pak? Jantung jalan sendiri, nafas jalan. Ini orang-orang sombong. Jangan kita takabur. Tidak pernah ikut kehendak kemauan diri, walaupun kita dikasih bernafsu. Semua dalam takdir Allah. Tidak percaya. Andai kata kita coba mengatur nafasnya agak 10 kali menurut kehendak diri, tidak jadi salat nanti. Contoh, supaya kita kompak ibu, kita nafasnya serentak ya. Narik napasnya sama-sama, keluarnya sama-sama, supaya kita kuahnya terjalin. Tarik napas, tahan, lepaskan. Tarik lagi, berapa kali taluknya? Jadi tidak sholat tuh? Tidak jadi. Urusan lain pun hilang. Dicoba orang olahraga. Nyaman tidak? Tidak. Makin diatur, makin. Coba.
Atur napasnya sekali 3 menit aja. Nggak bisa. Dia berjalan dengan takdir Allah. Di luar kehendak diri manusia. Nah, ingat waktu ini. Begitu juga napas ini. Pengaruh zahir, pengaruh batin. Apa pengaruh zahir? Kita jalan buru-buru, napas kita sesak. Ngompanya luar biasa. Nah, napas sesak. Bahasa Jermannya jariah. Nah, kalau tertahan, sesak napas, sesak angok. Begitu juga napas ini sangat bertali dengan rohani jiwa manusia. Kalau tadi karena gerakan, angok pun, rajin olahraga biar paru-paru sehat, jantung sehat, mempa udaranya luar biasa, cari udara segar pagi-pagi, macam-macam. Itu metode umum, ya tidak salah, baik. Tapi maaf, napas ini sesak, bisa cepat, bisa melambat, bisa faktor luar, bisa faktor dalam, bisa faktor jasmani, bisa sebab rohani. Mana contoh sebab rohani? Perasaan tersinggung, napas, kayak hati-hati nih Pak. Emosi tinggi, napas. Yang beruntung orang nasasak napas. Hati-hati nih. Sesak napasnya. Nah, sesak napas ini juga ada sebab positif, bisa sebab negatif. Bahagia diri. Apa sebab? Senang Pak Ustaz. Tapi yang lucu, kereta api nak mendaki. Nah, kalau sama kaji awak tahu. Tengoklah Pak Ustaz. Apa yang ditengok, Bu? Sasak ngok macam lihat. Apa yang ibu sasaan? Anaknya 9, Pak Ustaz. Jadi urusan dia ibu apa? Itulah sasak. Malayan bagai indah. Nama mengandung orang. Malayan orang na sasak ngok. Ternyata karakter jiwa ini bermasalah. Ternyata betullah kata dunia kesehatan itu. Saya tidak peneliti, cuma dapat info. Penyakit itu 70-80% sumbernya dari dalam diri. 20% baru dari, ini penelitiannya, nanti saya karena Anda ahli kesehatan cuma mendengar info. Ada yang merokok nah Bapak di sini? Ada? Nah, coba. Ibu kan marah Pak merokok. Merokok, yo. Tapi saya bukan membela orang merokok, bukan hukumnya. Saya lihat orang merokok ini jarang asapnya itu yang ditelannya. Nah, hilang ada. Enggak. Ditiupnya dalam-dalam. Ditiup atau disok ya, dihisap ya. Dihisap. Dilapenya. Kacanya. Itu yang lama Pak Ustaz. Ditarik. Seiring napas keluar, asuk keluar. Itu luar biasa. Hukum merokok kan udah jelas, kita nak ngaji itu. Cuma hati-hati. Jaga jantung Anda, selamatkan paru-paru Anda, jangan merokok. Tapi saya termenung setelah ngaji ini. Apa Pak Ustaz Manongan? Kalau orang merokok, asapnya masih dikeluarkan. Tidak ditahan. Sekarang saya mau tanya sama Bapak sama Ibu. Kalau iri sekali masuk, dikeluarkan tidak? Halo? Iri sekali masuk, dikeluarkan tak? Langsung diam ada. Makanya hati-hati. Bahaya rokok, iya. Bahaya iri lebih dahsyat. Apalagi hasad lebih luar biasa. Kayak tadi, orang nan pesta, awak nan sasak angok. Orang nan belaki angok nan sasak. Orang nan lulus angok nan sasak. Akhirnya, apa nan merokok sehat, ibu ni tidak merokok sakit jantung. Hati-hati. Sasak.
Tengok Pak Ustaz, nak pandai berbaju, bajunya sampi. Alah, kulit hitam, baju merah sampi. Sasak angok awak. Yang memakai santai saja, kok angok apa nak sasak? Jiwa. Ada kan? Tengok tu norak kali Pak Ustaz. Norak. Pertanyaannya yang norak siapa? Kurang. Yang pakai baju sampi? Kurang. Yang norak? Kurang. Nan sasak angok? Makanya ujungnya tu zikir dekat astagfirullah. Akhirnya wajarlah kita tidak tenang, banyak menanggung beban orang. Tidak lebih minta tolong awak, tapi awak sok menolong orang saja. Tengoklah tu. Tengok diri dulu, baru tengok orang. Dua lah kaji. Sak ngok Pak Ustaz. Ini gurau saja, walaupun bergurau tapi kaji nih, saya nak pakai bahasa langsung. Ada enggak ibu yang sasak menengok apa? Aduh. Ada enggak suami yang sasak angoknya mencari istri? Ada. Mencari pasangan angok sasak, mencari perangai anak angok sasak, mencari tetangga angok sasak. Akhirnya mati. Nah, kan ada bunyi ini. Solusinya. Itu baru dua. Maka kedua ini solusinya. Lihat main apa tadi? Innamal mu'minuna allazina iza zukirallah wajilat qulubuhum. Inilah gunanya salat dan zikir itu. Astagfirullah. Nambah gaya inyo, nambah pakai imitasi inyo, nambah baju sampi inyo, mangalambon nak kepanjang bayailan susah. Astagfirullah. Itu gunanya zikir zahar itu. Dilatih lidah ini. Berkurang dia lah beban. Astagfirullah. Inyo pansai Pak Ustaz, tapi baralek inyo. Yang kabutang inyo nak menanggung inyo mengapa nampaknya astagfirullah. Itu metode pemilahan namanya. Nah, bahasa kajinya ternyata ada hasad, ada iri, ada dengki, ada takabur. Di mana letaknya? Di jantung hati. Ibu agiah bana cincin, dagiah bana galang jantung itu kalau nyo hasad. Ya, soal penyempitan di jantung. Nah, dipakai cincin itu medis. Tapi sampai eti mencari orang. Istighfar, astagfirullah. Dia gena cincin 2 buah, nan sampai itu tetap. Astagfirullahaladzim. Kalau hati itu lapang, tanpa bercincin lapang dia. Itu latifah itu dikaji dalam zikir. Itu yang dizikirkan tuh Allah, la ilaha illallah. Cuma karena ini awam, kan jemaah umum ini. Mengapa zikir di masjid itu dipendekkan? Karena khawatir yang bermajelis itu tidak ridho. Tahu kan? Tidak ridho. Akhirnya dipakai yang standar-standar saja. Itu mengingat perasaan dia itu. Ditimbanglah perasaan orang belakang. Karena tidak semuanya sepakat, harus dibikin acara. Bagaimana besok kita zikir bersama? Kalau tidak diumumkan, ngamuk dia. Kalau mak di imam juga, wak kakak rajo, wak akan pulang. Akhirnya zikir yang dibaca, hatinya sakit, lebih bahaya lagi. Cuma, ibu, walaupun itu urusan dunia, karena hati mati, dek mato. Kalau hati dia ridho, hati yang berkehendak, yang jauh, dake yang barik ringan. Di bawah zikir sejam, karena dia tidak ridho, sakit ya. Kata zikir itu sehat, belum tahu. Walaupun zikir yang dibaca, kalau tidak ridho, sakit. Hanya nyumpahnya pulang, dia Pak, entah Ustaz itu panjang-panjang ngajinya, awak sama urat, bantu inyo Allah, tambah parahnya. Karena tidak ridho. Menonton nyanyinya 3 jam, nonton bola sampai pagi, nak kambuh-kambuh asam uratnya, karena nori. Dia bikin program tawajuh, program itikaf di sini. Nanti apa? Kita jam 1 ngumpul, jam 2 kita mulai, selesai jam 4. Pasti banyak yang ngamuk aku. Dia giah makan pagi, dia giah sarapan. Atau apalagi nak usah iuran. Masih banyak yang protes.
Tapi kecek kawan beko malam Perancis sama PSPS Pekanbaru, pasti jam 1 jagonya. tanpa minuman dicari minuman sendiri, tanpa makanan dibawa makanan sendiri. Begitu kalau hati makanya apa zikirnya? Pasti awalnya perbanyak istighfar, perbanyak afdalu zikri fa'lam annahu. Dah, waktu dah habis untuk malam ini, jadilah dulu. So, sambunglah. Jadi kalau ada ibu di sini orang zikir panjang, tenangkan hati, mau pulang boleh. Assalamualaikum warahmatullahi. Kemarin saya bahas sholat ini. Jadi ke hati itu perlu diluruskan. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Yang sholat sudah selesai. Mau pulang? Boleh. Mau pergi ke belakang? Boleh. Mau langsung urusan? Silahkan. Mau zikir? Silahkan. Yang parah itu enggak. Yang pulang mencemooh yang berzikir marah sama yang pulang. Akhirnya sama-sama sakit. Itu kan. Wah, kau pulang-pulang aja zikirlah kau dulu. Yang satu enggak, apa itu, mana ada zikir-zikir. Akhirnya makin sholat ya makin masam mukanya. Ya, boleh pula. Mau memperbanyak ibadah, sedangkan pulang saja boleh, apalagi makanya seumur ini hati-hati berdebat ilmu dan jangan sok tahu. Itu sudah selesai hati. Astagfirullah, astagfirullah. Oh, ibu mau ikut imam zikirnya, baik. Mau sendiri, baik. Mau pulang, boleh. Kan aman awak. Mau sama-sama, baik. Tinggal kita mana asal menjalani dengan Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.